kembali lagi bersama saya yang stay di rumah aja. Perkenalkan, nama saya Felicitas Nivi Andori dari Prodi Akuntansi semester 2 dengan nomor pokok mahasiswa 2019-111181 dari STIE Gentiaras Bandar Lampung. Jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai strategi POAC dan juga tantangan era new normal sebagai mahasiswa. Namun sebelum masuk tantangan era new normal, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai strategi POAC. POAC adalah sebuah singkatan yang digunakan oleh perusahaan. Jadi strategi ini adalah strategi untuk menyusun, memproses, serta mengatur organisasi untuk lebih terorganisir dalam mencapai visi dan misi. POAC itu ada singkatannya, yaitu ada planning, organizing, actuating, dan juga controlling. Penjelasannya akan saya mulai dari planning. Yang pertama itu planning atau perencanaan. Jadi dalam planning ini adalah proses untuk mempresentasikan tujuan dan menciptakan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, jadi dalam perencanaan ini harus menggunakan juga metode SMART. Nah, SMART itu apalagi sih? SMART itu ada specific, measurable, achievable, realistic, dan juga time. Jadi dalam metode ini, yang pertama spesifik itu planning harus dibuat dengan jelas yang meliputi maksud, tujuan, dan ruang lingkupnya. Lalu yang kedua ada measurable. Measurable itu adalah kesuksesan harus dapat diukur dari program kerja dan perencanaan yang telah dibuat. Lalu ada yang ketiga achievable, yaitu tujuan tersebut harus dapat dicapai serta diwujudkan dan bukan hanya sekedar fiktif dan tidak nyata. Jadi bukan hanya yang sekedar hanya angan-angan saja, tapi juga diwujudkan dalam dunia nyata sebagai bentuk visi dan misi yang telah dibuat oleh sebuah perusahaan. Lalu yang keempat ada realistik, yaitu perencanaan harus dapat disesuaikan dengan kemampuan dan sumber daya yang tersedia. Lalu yang kelima ada time. Dalam time ini, dalam perencanaan harus terdapat batas waktu. Jadi batas waktunya semisal seperti tahunan, semesteran, bulanan, dan juga lainnya. Serta setelah adanya batas waktu ini dapat dievaluasi. Lalu metode yang setelah planning ada pengorganisasian atau organizing. Jadi dalam organizing ini proses untuk memastikan bahwa penyusunan organisasi telah sesuai dengan tujuan dan sumber daya dan juga lingkungan. Jadi organizing ini dapat meliputi pembagian pekerjaan ke dalam penugasan yang lebih spesifik. Jadi lebih untuk pengorganisasiannya untuk membagi tugasnya agar pekerjaan tersebut bisa lebih mudah mewujudkan visi dan misi. Lalu yang ketiga ada actuating atau pelaksanaan. Nah, dalam sebuah perencanaan yang baik, pengorganisasian yang rapi tidak akan berhenti bila tidak dilaksanakan. Jadi, actuating adalah tindakan yang dilakukan dalam rangka upaya agar seluruh perencanaan dan tujuan perusahaan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Jadi, pada tahapan pelaksanaan ini membutuhkan kerja yang keras, disiplin, dan juga kerjasama antar divisi. Lalu yang keempat ada controlling atau pengendalian. Jadi controlling ini adalah proses untuk mengendalikan perusahaan untuk mempertahankan organisasi. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari strategi POAC. Lalu untuk tantangan era new normal, saya tidak akan menggunakan POAC, namun saya akan menggunakan lebih ke PDCA, yaitu plan, do, act, lalu check. Plan saya yang pertama untuk masuk tantangan era new normal ini yaitu saya ingin menjadi mahasiswa yang lebih aktif baik di organisasi internal dan juga eksternal kampus. Lalu yang kedua, saya mau membawa masker kemanapun saya pergi dan juga hand sanitizer, rajin-rajin cuci tangan, dan berusaha untuk menerapkan pola hidup sehat. Selanjutnya adalah do. Jadi dari plan-plan yang tadi saya akan menceritakan apa yang akan saya lakukan. Jadi dalam do ini saat bangun pagi saya akan memasak, lalu
mempersiapkan bekal untuk dibawa ke kampus, karena jika membeli makanan di luar untuk saat-saat ini sepertinya saya rasa tidak memungkinkan karena kita tidak tahu kehigienisan makanan tersebut. Lalu yang kedua, setelah mempersiapkan makanan untuk dibawa ke kampus, saya akan berolahraga setidaknya 15 menit sebelum pergi ke kampus. Lalu untuk perjalanan ke kampus, saya akan menggunakan masker dan membawa masker. Saya akan menggunakan masker kain karena untuk masker yang seperti yang biasanya kita gunakan dan kita lihat yang dipakai oleh para tenaga medis, masker ini sepertinya sudah dibatasi oleh pemerintah karena masker ini dipergunakan khusus untuk tenaga-tenaga medis. Jadi saya akan membawa masker kain, setidaknya membawa 2 atau 3. Terus lalu yang setelah sampai kampus, saya akan langsung mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer dan masuk ke kampus, berjaga jarak bersama teman-teman saya. Lalu selanjutnya adalah cek. Jadi dalam cek ini saya akan mengulas kembali ternyata masih banyak kekurangan-kekurangan dari yang saya lakukan. Jadi saat saya berpergian, setelah saya sampai pada tempat tujuan, saya terkadang masih lupa untuk mencuci tangan di tempat tersebut atau sekadar menggunakan hand sanitizer. Lalu yang kedua, saya masih kekurangan untuk masker. Jadi saya belum sepenuhnya membeli masker karena keterbatasan masker yang ada di rumah. Jadi saya masih menggunakan masker yang itu saja. Jadi belum bisa membawa masker sampai 2 atau 3 masker untuk pergi keluar. Lalu selanjutnya untuk olahraga, saya masih merasa kesulitan dalam hal waktu karena terkadang untuk melakukan olahraga saya masih sering terbengkalai dengan kegiatan-kegiatan yang akan saya lakukan. Lalu selanjutnya adalah action. Jadi masih terdapat banyak kekurangan yang tadi saya sampaikan. Di action ini diharapkan saya terus dapat melakukan di era new normal ini. Jadi di era new normal ini bukan menjadi suatu penghalang bagi saya untuk melakukan aktivitas seperti sedia kala. Saya dan kita akan tetap hidup berdampingan bersama virus COVID-19. Jadi diharapkan kita bisa mengurangi atau memutus rantai COVID-19 dengan mematuhi protokol pemerintah. Jadi di action ini saya akan menjadi mahasiswa yang aktif di kampus, baik dalam organisasi internal maupun eksternal juga. Kebetulan di kampus saya aktif dalam UKM GEC, yaitu Gentiaras English Club, lalu ada UKM Karintas, dan juga UKM Genus Day. Kemudian di organisasi eksternal, saya aktif dalam PMKRI, yaitu Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia. Setelah itu juga saya akan rajin cuci tangan dan tetap berjaga jarak bersama teman-teman dan orang-orang yang saya jumpai di sekitar saya untuk menghindari penyebaran virus COVID-19 ini. Selain itu juga saya akan berusaha setidaknya untuk meluangkan waktu untuk berolahraga dan juga tetap berusaha untuk menerapkan pola hidup sehat dengan membawa bekal dari rumah. Demikian strategi POAC dan juga tantangan era new normal yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dalam menjalani aktivitas menjelang era new normal. Sampai jumpa kembali.